Halo Sobat Jax, balik lagi di Jax Pod Mancing by Jax Vision. Nah, kali ini adalah episode yang spesial karena ini episode pertama di tahun 2023. Yeay, selamat tahun baru untuk Sobat Jax semua. Dan pastinya di 2023 ini bakalan ada banyak hal menarik lainnya. Kali ini Rima tidak sendiri dan ditemani sama Pak Yogi. Halo. Halo, selamat siang. Siang, sehat Pak? Sehat. 2023 semangat baru? Iya. Semangat baru ya. Kali ini di tahun 2023 kita juga ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa, udah dikenal banget di dunia mancing. Siapa lagi kalau bukan Mas Andri Paimo. Halo Mas. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Agak sedikit capek sih. Waduh, kita bahas ini capek kenapa kira-kira Mas Andri ya. Dan Pak Ogi, gimana nih kalau misalnya Pak Ogi sendiri di akhir tahun kemarin ngabisin waktu di dunia permancingan kah atau liburan sama keluarga aja? Saya lebih banyak mancing, tapi mancingnya cuma di danau. Nggak bisa ke saltwater karena cuacanya jelek. Cuacanya jelek ya. Tapi tetap menghabiskan waktu akhir tahunnya mancing. Mancing. Kalau Mas Paimo ngabisin waktu akhir tahun 2022 ngapain nih? Tetap dengan mancing. Tetap. Karena curi-curi cuaca. Di akhir 2022 kemarin ada sedikit cuaca enak, kita gas mancing. Gigas ya. Nah, kalau Sobat Jax Vision ngabisin tahun baru 2022 nih akhir tahun kemarin ngapain aja? Kalian boleh komen di bawah sini. Dan sekalian aku juga mau ngingetin untuk pemenang komen terbaik di episode sebelumnya ada di bawah ini. Selamat ya untuk pemenangnya. Nah, kita lanjut ngobrol nih. Mas Andri, di Banyuwangi denger-dengar udah ada perubahan signifikan di dunia mancing. Nih, Pak Ogi udah denger juga belum berita Ya, tentang ini? Baru tahun kemarin itu ada acara perlombaan mancing. Nggak tahu nih tahun sekarang gimana nih. Ya, tahun kemarin memang ada setelah berhenti karena pandemi, ya, mulai tahun kemarin sudah bergeliat lagi pemancingan di Banyuwangi dengan ditandai adanya turnamen. Ditandai adanya turnamen. Itu di mana tuh, Mas? Tepatnya di Pantai Gerajakan. Nah, ngobrol-ngobrol soal Pantai Gerajakan. Nih akhir ini populer banget ya Pak Ogi akhir-akhir ini. Betul. Jadi para pemancing di Indonesia banyak yang lari ke sana nih sekarang justru. Kemarin pesertanya berapa? Kemarin itu pesertanya hampir 500 dari berbagai daerah di Indonesia. Wow, ini kalau di Banyuwangi termasuk peningkatan juga ya? Iya. Ini termasuk peningkatan juga. Nah, segimana ramainya nih suasana mancing di Gerajakan di luar dari turnamen, Mas? Ya, sangat luar biasa. Apa itu antusiasme pemancing-pemancing dari Banyuwangi sendiri, juga dari luar kota Banyuwangi. Karena memang potensinya di Gerajakan itu masih sangat oke. Potensi di Gerajakan itu kalau menurut Pak Ogi sendiri masih sangat menjanjikan nggak nih Pak Ogi? Terutama buat jiggingnya ya. Kalau popping masih kurang ya mungkin. Iya. Kalau jiggingnya udah masih bagus lah. Kalau jigging masih bagus. Nah, ngomong-ngomong soal jigging, Sobat Jax tahu nggak kalau misalnya Mas Andri Paimo ini adalah salah satu pemancing jigging terbaik, ya nggak sih Pak Ogi? Betul. Bukan terbaik lah. Bukan terbaik ya, paling terkenal ya. Oh gitu. Nah gitu dong Mas, kita jadi lebih seru ya. Suasananya menjadi lebih hangat. Jadi pemain jigging yang paling apa nih Mas Paimo? Semua pemancing itu tidak ada yang jago, tidak ada yang pinter. Kalau kita terus belajar dan belajar. Mungkin kita dalam artian kalau saya digerajakan kesempatan mancingnya itu kan lebih intens, lebih besar karena memang spotnya
saya aja hanya 15 menit sudah nyampe pantai. Dari rumah ya? Iya, dari rumah. Intensitas mancingnya gimana tuh? Ya, pokoknya cuaca bagus, Kabur langsung wis. nggak perlu nunggu apa itu, pokoknya cuaca bagus langsung gas kita. Cuaca bagus langsung gas, Iya. pokoknya apapun yang terjadi gitu Iya. ya. Izin istri nomor berapa nih? Wah, istri sudah los istri. Istri sudah. Nah ini kalau Mas Paimo ini punya ciri khas gitu loh. Dia kalau mancing itu berisik. Dia sambil teriak-teriak saking semangatnya tuh. Saking semangatnya. Dia cepat ceplosnya lah gitu loh. Menarik banget ya. Jadi kalau mancing sensasinya tuh gimana tuh Mas Paimo? Sensasinya ya, kalau sekarang sih yang paling utama bisa mendapatkan spesies baru itu luar biasa menurut saya. Terus sekarang saya lagi intens di mancing di kedalaman. Tapi kalau hasil dalam artian dapat ikannya, semuanya sih sensasinya sama saja. Dalam artian sama saja. Kita memang tujuannya mancing itu kan dapat ikan. Mancing dapat ikan. Iya. Ngomong-ngomong spesies baru, kalau di dunia jigging memang apa tuh spesies baru tuh? Gini, kalau menurut saya kan kita explore di daerah tertentu kayak di Brajakan. Biasanya kan umumnya kita ada amberjack, ada giant trevally, ada kurisi apa cabak lah. Ini sekarang saya intens lagi di kedalaman kayak yang namanya Alfonsino, terus kerapu lidah hitam, kayak seperti itu, mancing di air kedalaman. Kalau yang favoritnya apa tuh di Banyuwangi itu biasanya? Yang besar gitu. Kalau yang favorit sih tetap Pak, yang diburu sejenis amberjack, ruby, seperti itu, dogi. Itu masih tetap jadi favorit Iya, di Banyuwangi ya. favorit. Nah, kalau misalnya Mas Andri sendiri, apakah mengalami evolusi perubahan mancing nggak? Atau emang dari awal udah jigging? Saya pertama dulu tetap dasarnya pemancing itu, yang pertama itu mancing dasaran, pakai umpan dasaran itu wis semuanya pemancing wis. Saya kira semuanya ya Pak Gi ya. Betul. Awalnya dari Dasaran. mancing dasaran. Terus setelah itu saya kan sama waktu itu 2013 sama kapten saya yang biasanya ngantar mancing saya diperkenalkan itu yang namanya jigging. Yaitu ketagihan sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Kalau mancing yang jenis casting itu, Nah, ini saya kalau disuruh casting sih kadang kenapa tuh? memang ya nggak tahu Kecuali ya. popping kali ya. Ya kalau popping saya sih masih. Karena Popping. ya kendalanya di Gerajakan, terutama di Gerajakan itu kalau popping itu spotnya kurang. Kalau seandainya spotnya mungkin masih melimpah, ya pasti juga ya popping ya jigging. Kalau untuk castingnya saya memang Belum lah ya untuk. pakai reel base aja kalah sama Pak Yogi saya. Saya kan dasarnya juga memang freshwater, bukan saltwater. Nah kalau di Banyuwangi lebih banyak yang jigging atau dasaran sih sebetulnya? Beda sensasinya tuh kenapa bisa jadi jigging gitu loh dari dasaran itu berapa? Kalau menurut saya sih beda sensasinya waktu kita waktu hook up ikan itu. Oh. Waktu ikan makan. Nah, kalau dasaran mungkin kan kita hanya nunggu istilah sambil, kalau yang apalagi yang suka ngerokok itu wah itu seneng mancing dasaran, nunggu sambil ngerokok. Itu kalau jigging kan kita memang harus gerak terus. Kalau kita pancingnya kita mainkan nggak mungkin dapat ikan. Seperti itu. Tapi teknik jigging buat nelayan di sana udah mulai jigging atau gimana? Sekarang itu kebanyakan nelayan di Banyuwangi itu sudah mulai ngerti lah istilah alat-alat yang lebih modern kayak jigging. Nah ini sekarang kayak musim layur itu kan dulu hanya pakai rawe, sekarang sudah
Jigging. pirantinya pakai Ya, piranti pakai jigging jigging. semua. Walau kadang tetaplah masih dikasih umpan, tapi tekniknya hampir seperti kayak jigging. Hampir seperti jigging. Itu juga ngaruh nggak sih ke efektivitas nelayan untuk dapat ikan? Sampai saat ini, walaupun saya belum pernah mengalami mancing namanya mancing layur, tapi kan teman-teman sering sharing ke saya, itu sangat-sangat efektif. Sangat-sangat efektif. Dengar-dengar juga Banyuwangi itu ekspor ikan terbesar ya? Ya, di daerah Muncar. Ya, daerah Muncar. Kalau misalnya Mas Paimo sama Pak Ogi pernah mancing bareng? Pernah 2 kali kita. Di mana tuh? Di Gerajakan sama di freshwater pernah, di Gerajakan Gerajakan pernah. pernah. Kalau Sampai ke Jebur juga pernah. Iya. itu harus diceritain kenapa bisa kejebur itu. Tapi ada yang menarik kalau di sana itu ketika musim layur ya, ketika musim layur para nelayan itu banyak yang beli pirantinya ya, Iya. banyak. Itu sampai ada IO-nya kalau nggak salah ya, ngatur Iya, perahunya itu. betul. Jadi gini, kalau dulu nelayan itu kan memang alat tangkapnya pasti jaring, terus pakai alat pancing pun yang tradisional. Sekarang mereka sudah tidak ragu lagi untuk beli kayak reel jigging, terus joran spek jigging, itu mereka sudah tidak ragu lagi. Kalau dulu kan istilahnya kok harganya mahal, kok harganya ini, tapi sekarang efeknya mereka tahu sudah. Sekarang apalagi kalau sudah musim kayak gini, kayak kacang goreng. Ya. Meskipun cuaca jelek. Tetap Pak, kalau cuaca ya jangan sampai istilahnya gini, kalau sekarang nelayan itu kalau memang jelek memang dia enggak berani, tapi kalau dalam artian jeleknya masih ada toleransi, tetap berangkat karena ya urusan perut juga sih. Kalau nelayan kan udah beda kebutuhannya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pemancing mungkin berbeda juga. Nah, ngobrol-ngobrol soal jigging, joran-joran jigging yang dipakai sama Mas Paimo ini kan banyak juga ya dari Jack Vision. Boleh dong pengalaman mancing pakai joran jigging Jack Vision tuh kayak gimana? Dari awal dulu ya, saya ini cerita dulu kan memang pertama saya pakai beberapa brand. Apalagi kalau yang slow ini kan saya memang lagi intens dengan slow itu saya berbagai macam brand sudah pernah saya pakai. Nah terus waktu tahun 2021 akhir 21 ya 2021 akhir teman-teman Jack Vision itu, ya maaf saya juga nggak tahu asalnya dari mana, kok tiba-tiba ada teman dari Bandung datang gerombolan ke rumah, terus kita mancing bareng. Saya awalnya nyoba joran Jack Vision, kok menurut saya di pikiran saya, wah ini joran ini kok bagi saya tidak kalah dengan produk-produk yang pernah saya pakai. Karena saya sendiri memakai joran tidak hanya dalam artian asal makai, saya harus feel saya ketemu. Kalau feel saya tidak ketemu, saya ngapain saya harus pakai joran ini? Karena saya memang hobi ya, tetap ingin menikmati hobi saya. Seperti itulah di Jack Vision ini ternyata banyak pilihannya, mulai slow, mulai untuk speed jigging, mulai untuk short jig, semuanya ada. Dan yang saya terutama yang intens pakai yang untuk slow sama speed ini, intinya sudah tidak kalah lah dengan brand-brand lain yang premium. Walaupun joran Jack Vision ini dari produk asli Indonesia. Wah, harusnya jadi lebih bangga ya. Ya, kita pakai produk asli anak negeri. Produk asli anak negeri tapi nggak kalah saing ya, Pak Ogi. Nah, kalau misalnya Mas Paimo sendiri pernah nggak sih merekomendasikan joran Jack Vision gitu? Karena sebenarnya kita tuh dengar-dengar banyak banget report nih dari teman-teman Banyuwangi yang udah nyobain joran Jack Vision. Feedbacknya tuh bagus-bagus gitu. Nah, apakah Mas Paimo pernah ngobrolin kayak rekomendasi aku sih yang slow misalnya atau yang speed? Ya. Alhamdulillah sih, setelah saya pakai joran Jack Vision ini juga banyak teman-teman yang istilahnya tanya-tanya ke saya,
pakai joran ini semua ya, antusias sekali. Dan yang paling utama memang pertama awalnya sih mereka jujur, mereka awalnya itu ini produk Indonesia apa iya bisa bersaing dalam artian itu sama dengan apa, terutama yang ya brand-brand yang sudah dari awal. Nah, ternyata mereka feedbacknya luar biasa, ternyata tidak mau kalah lah untuk action roadnya, untuk slow, apalagi sekarang kan yang lagi ngetren itu joran-joran yang slim yang kecil-kecil untuk slow jigging itu mereka antusiasme sekali. Kecil tapi kuat ya. Iya, ada teman-teman yang kemarin habis narik layaran pakai itu apa yang Piccolo Forte itu yang PE1 itu mereka juga sudah mengakui. Tapi ada nggak nelayan yang beli produk Jack Vision? Ada Pak. Oh ada ya? Buat mancing layur ada. Oh. Mereka berani. Dalam artian berani, mereka sudah dalam. Ya itu tadi yang saya bilang. Nelayan-nelayan sekarang itu sudah istilahnya terbuka. Sudah tahu, oh ini produk bagus. Ini memang cocok buat. Kalau dulu kan mereka mikir, wah ini barang mahal, dibeli apa ya? Ternyata, masih ragu ya. Sekarang ada beberapa nelayan di Banyuwangi sudah beralih ya. Ya, ada yang beli Caragio, ada yang beli Piccolo Forte juga ada. Wow, jadi luar biasa ya antusiasnya juga. Nih, Mas Andri denger-denger banyak juga yang suka nyamper, suka ngajak Mas Andri mancing ini, suka datang ke rumah, termasuk ya teman-teman GV katanya dari Bandung ini tiba-tiba nyamper Mas Andri. Nah, untuk teman-teman yang mau mancing di Banyuwangi, kira-kira ada persiapan khusus nggak? Mulai dari tackle-nya atau yang lain sebagainya? Yang paling utama gini, Mbak. Kita mancing di daerah apapun, ini sepengalaman saya, jangan pernah malu untuk bertanya. Nah, karena apa? Karena di setiap daerah pun itu pasti karakter spotnya, karakter ombaknya, apanya itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Kayak teman-teman tuh, pagi teman-teman dari Surabaya, dari Jogja, dari Solo, terus ada yang dari Bali, itu mereka pasti. Yang paling utama saya infokan itu tentang cuaca. Dan di daerah Grajakan itu kan ada yang namanya pintu masuknya, keluar masuk, mau masuk ke laut lepas namanya Pelawangan, itu juga paling utama. Karena dulu juga pengalamannya Pak Ogi, kita nggak bisa keluar Pak ya. Ya, betul. Kenapa nggak bisa keluar? Karena ombaknya besar. Dan itu biasanya ombak tengah itu beda dengan yang namanya ombak di Pelawangan. Karena karakternya memang dalam artian itu memang berbeda. Nah, Pak Yogi itu waktu itu di tengah prediksi cuaca flat. Tapi di Pelawangannya Berubah. Cuacanya memang ombaknya besar. Akhirnya dengan terpaksa kita sudah 1 jam di Pelawangan nggak bisa keluar, ya putar balik dengan terpaksa. Pindah lokasi. Padahal ikannya lagi bagus. Bagus-bagusnya itu untuk cuaca. Kalau di Banyuwangi itu ada berapa pelawangan sih sebetulnya? Kalau di Grajakan ya hanya itu saja Pak. Grajakan ya? Iya, kalau di yang namanya Pantai Pancer itu kita bebas mau mancing kapanpun. Bisa ya pelawangan? Bisa. Terus yang itu tadi yang masalah apa? Untuk cuaca. Yang kedua masalah tackle. Biasanya teman-teman saya tanya, apa mancingnya mau teknik apa? Tapi memang kebanyakan jigging. Jigging pun nanti mau minta yang di air dangkal atau air sedang, atau yang kita minta yang di deep sea atau di kedalaman. Biasanya kedalaman itu antara 250 sampai 350 meter. Kalau paling banyak ketertarikannya di daerah seperti apa tuh, Mas? Biasanya teman-teman sih kebanyakan mintanya yang di kedalaman antara 100, itu paling umum. Biasanya kalau sudah saya ajak, biasanya kalau tidak ada persiapan saya ajak ke spot yang dalam, pada akhirnya pasti bilangnya, wah kita diajak fitness sama Mas Andri. Karena memang pakai jignya itu, metal jignya itu bisa 500, 400, 600 gram. Karena memang butuh lebih berat ya. Lebih berat. Kalau misalnya tips khusus nih untuk teman-teman yang mau trip jigging di Banyuwangi, apa Mas? Yang jelas pertama siapkan mental. Kenapa tuh? Iya, karena
kita keluar Pelawangan tuh katanya iya kalau enak. Kalau enggak enak Iya. pasti ciut. Yang kedua di daerah namanya Tanjung Plengkung itu kalau sudah arusnya apa itu bertabrakan, itu juga ombaknya kayak kemarin teman-teman Jack Vision itu yang waktu strike day, Pak. Iya. Itu ya ada rasa takut tuh. Mas, apa bener seperti ini? Oh enggak, ini cuma hanya mungkin perjalanan nggak jauh sih, kalau kan cuma 15 menit, tapi rasanya kayak setahun. nggak lepas. Yang pertama pasti mental. Ternyata di Banyuwangi cukup ini juga ya. Iya. Jadi itu perlu diketahui juga ya untuk sobat Jack Vision, buat sobat Jack yang pada mau mampir ke Banyuwangi perlu bertanya ya, Mas. Cuacanya, ombaknya seperti apa, jangan sampai nanti udah di kapal kaget. Ya, terus untuk alat-alat pancingnya juga itu memang perlu. Dulu pernah ada temen, saya nggak kenal sih, cuma waktu itu bareng mancing. Dia ditanya sama tekongnya, targetnya apa? Minta targetnya kurisi apa? Yang jelas kan kurisi itu di kedalaman 100 lebih. Dia pakai tackle kecil, pakai apa itu spinning ukuran 4000. Ya pada akhirnya jam 11 sudah ke pinggir lagi, bukan karena cuaca buruk, bukan apa. Tackle-nya tidak mampu. Tidak mendukung ya? Tidak mendukung. Walaupun harga tackle-nya itu yang berjuta-juta, bukan masalah mampu, itu bukan masalah maksudnya tackle-nya bagus atau enggak loh ya. Itu tidak mampu karena memang bukan untuk fungsinya. Ya, fungsinya bukan untuk fungsinya di kedalaman segitu. Jadi harus disesuaikan pengennya, kedalaman seperti apa. Pasti yang pertama saya tanya mau mancingnya gimana, terus tekniknya apa, itu. Jadi harus sesuai tackle yang dibawa ya, Pak Ugi. Nah kalau Pak Ugi sendiri waktu mancing sama Mas Paimo itu mancing teknik apa? Jigging sama popping. Oh, jigging sama popping. Nah, tapi kebetulan si cuacanya kurang mendukung ya. Iya. Jadi kita cuma dapat ikan yang kecil. Kita dapat last minute lah, pas hari kedua kalau nggak salah. Itu pun nelayan udah pada kabur, Kita masih kita bertahan. masih bertahan. Wah, ada kabur. Ya itulah gitu loh. Ya, namanya juga dengan alam gitu. Ya tempatnya Mas Paimo ini sebagai shelter untuk pertama sebelum masuk ke rata-rata pemancing berkumpulnya di Mas Paimo. Oh ya, itu tempat ininya lah ya, yang umum. Base camp lah. Base camp gitu. Nah, kalau Mas Paimo sendiri mancing kan intens banget nih. Dari intens mancing itu deket-deket ini ada ini khusus gak? Ada cerita khusus apa yang pengalamannya untuk di-share ke Sobat Jax? Untuk jadi pengalaman juga misalnya perlu hati-hati kah? Kalau ya tadi ya sudah saya bilang untuk akhir-akhir ini saya lagi intens untuk dimancing explore terutama di spot-spot dalam. Itu kalau Mas Paimo mancing sama komunitas atau personal? Saya personal ada, komunitas ada, pokoknya temen yang ngontak saya mau ke Banyuwangi, saya welcome. Nggak pernah tanya saya kamu komunitas apa, kamu siapa, saya nggak pernah tanya. Intinya pokoknya mereka mau mancing, saya aturkan, kita berangkat bareng, hahaha bareng di tengah, selesai. Mancing sambil teriak-teriak ya? Ya, itu yang paling utama. Jadi lebih fresh Ya. gitu. Kalau keluarga sendiri pernah ikut mancing nggak Mas Paimo? Kalau istri sih nggak pernah, nggak berani, anak juga. Tapi alhamdulillah istri, keluarga itu semuanya Mendukung ya? 100%. Dan saya dari awal memang kan biasa cerita-cerita pemancing tackle seharga jutaan dibilang ratusan ribu. Tiba-tiba dijual Ya, murah. Itu kalau saya dari awal memancing, saya terbuka sama istri. Jadi harga berapapun, tapi ya itu resikonya. Biasanya kalau tahu saya belanja harga mahal, istri, saya harus diajak kemana? Harus ada subsidi silang ya. Cuma itu aja sih. Uang cecapnya. Uang cecap ya. Tapi kalau misalnya istri sendiri mengatur waktunya gimana tuh Mas? Keluarga sama mancing dan usaha juga kan saya tahu Mas ada usaha. Gitu. Ya alhamdulillah dulu istilahnya usaha kan, sekarang istri sudah bisa handle. Jadi kalau saya mancing mah sekarang bebas. Mancing. Kerjaan handle istri.
Kerjaan di handle istri, jadi kalau mancing udah bebas ya. Iya. Sistem belanja udah nggak, lebih baik minta maaf daripada minta izin nih. Atau masih nih, udah beli baru bilang. Enggak, sekarang nggak mau beli apa. Tapi gini lah, kalau sekarang saya istilahnya beli tackle sudah mentok juga, karena ya bukannya apa, saya sudah pernah nyoba tackle ini, dan yang terakhir alhamdulillah saya lihat produk JV ini Iya. memang luar biasa. Jadi saya sekarang nggak kemana-mana lagi. Udah nggak pindah-pindah lagi ya. Iya. Nggak kemana-mana. Kalau joran punya berapa mas? Di rumah? Punya berapa banyak joran tuh di rumah? Untuk yang maksudnya yang dulu pernah punya. Iya, jadi jumlah total joran di rumah. Nah, ada berapa? Wah, Berapa nih kira-kira? Berapa ya? Kalau 10 lebih lah. 10 lebih ya. Jadi memang mencoba juga nyari feel-nya yang tadi Iya. disampaikan ya. Iya. Jadi ternyata mancing tuh memang harus cocok sama alat juga ya. Bukan cuma sama cuaca gitu. Nah, kalau Mas Paimo ini terkenal gaya ngomongnya yang los. Kalau mancing udah teriak-teriak dan lain sebagainya, tapi banyak orang yang suka. Bahkan yang nggak suka bisa dibilang nggak ada. Sampai itu loh, Mas. Saya tahu beritanya, katanya karena ada turnamen rumahnya penuh, bener nggak nih? betul. Ya Pak Git, Pak Git kemarin nggak datang ke Banyuwangi. Itu waktu itu kan alhamdulillah saya dipercaya dari pihak Pemda untuk, kan itu memang acara event tahunan, dan setelah vakum 2 tahun kita ngadakan lagi lah, teman-teman itu antusias. Nah, saya kan kalau untuk rumah itu welcome semuanya. Ya pada akhirnya hampir ada berapa itu termasuk dari Jack Wilson, dari Jogja, dari Bali, terus dari Surabaya, terus sampai ada malam-malam telepon saya, Mas saya mau apa itu ke tempat sampean istirahat. Ya saya dengan berat hati sebenarnya mau ngomong gimana lagi, memang tempatnya sudah penuh, overload. Pada akhirnya ya dengan terpaksa, karena hampir 30 orang di rumah itu. 30 orang Iya, itu ya wis. ramai Alhamdulillah banget ya. juga istri welcome. Istilahnya apa adanya yang ada di rumah, kalau mau dimakan ya monggo. Intinya saya tuh kalau di rumah alhamdulillah istri saya juga nggak pernah mengeluh kalau ada teman, semakin banyak teman istri juga seneng. Ya, semakin banyak silaturahmi ya. Iya betul. Nah, untuk menjaga juga dan mengatur kan banyak banget tuh Mas yang ngajak mancing. Iya. Cara ngaturnya dari teman-teman yang berbeda ini gimana? Manage waktu untuk mancingnya. Pokoknya kalau saya yang penting informasi dulu, jangan sampai benturan. Setiap hari berangkat pun pernah teman dari Bali datang. Selang berapa hari teman dari Surabaya datang. Oh, aplaus. Ya, tetap saya temen nih. Selama saya tidak ada kepentingan yang mendesak, terus badan masih oke, tidak capek, kita mah Berangkat gitu ya. berangkat. Ya, makanya mancing di tengah itu jangan jadi beban. Nah, kita bercanda-canda aja. Kita mancing cari fresh, bukan cari pusing. Nggak dapet ikan sudah biasa. Nggak dapat ikan udah biasa Iya. ya. Seperti itu. Nih, kalau misalnya yang tiba-tiba dadakan, tahu-tahu, Mas, saya udah di rumah sampean. Ada nggak yang kayak gitu? Pernah ada juga. Oh, pernah? Pernah ada juga. Lagi mancing nggak? Lagi di luar? Pas ya ada yang pernah pas lagi mancing, telepon, Mas saya mau, saya sudah mancing. Mintanya kan dibarengi saya. Mereka mendadak teleponnya. Posisi saya di tengah, sudah mancing, ngajakin mancing. Ya dengan terpaksa. Akhirnya ya batal, enggak nganu. Tapi pasti next mereka ngajakin mancing lagi. Jadi Mas Andri, kalau dari sebulan itu berapa kali tuh kira-kira mancing? Bisa 10 kali. 10 kali ya? Iya. Kalau cuaca bagus tuh? Cuaca bagus, bisa lebih juga. Apalagi kalau teman-teman luar kota datang itu gantian-gantian. Kadang ya maaf, kadang saya dikatakan ya sombong juga sama teman-teman pemancing Banyuwangi. Wah, nggak pernah diajak gini-gini, padahal ya
kalau istilahnya saya turuti semuanya, bisa nggak istirahat sama sekali saya. Alih profesi mungkin ya. Jadi nelayan. Jadi nelayan. Mas, biasanya yang dibawa joran apa aja? Terutama sudah jigging sih saya, karena memang fokus saya ke jigging, mulai dari ultralight sampai yang untuk heavy dan untuk yang slow. Kalau slow memang slim kan jorannya. Oh iya, ini dong, kita minta testimoninya nih. Jadi ada jigging, popping, kemarin baru signature kan ya? Ya, Popping, yang nah mantap gimana kita tuh? coba. Caragio X gimana actionnya, kerasnya, terus Piccolo Forte, terus yang Caragio Light sama poppingnya itu Manta X ya? Iya. Manta X. Itu gimana tuh? Nah, setelah ngerasain joran-joran kita. Yang pertama dulu Pak ya. Pertama. Awal dulu saya itu kan waktu itu masih prototipe Pak ya. Prototype, Pop iya. Piccolo Forte. Jujur saya kaget. Dalam artian kaget, kok ini pilihan saya ya. Kok seenak ini. Terus actionnya dapet, buat slow itu lembut, enak. Pokoknya untuk yang slow jigging itu menurut saya pas banget itu untuk Piccolo Forte. Nah setelah jadi, wah tambahkan ada penyempurnaan pastinya. Ya. Untuk Piccolo Forte itu walaupun di apa itu tulisannya itu untuk PE, kan ada PE 08 sampai 1 dan PE PE 05 sampai 1 dan PE 08 sampai 2. PE 1 sama PE 2. Itu yang PE 2 itu saya pakai jig 600 gram, bahkan pernah saya coba pakai 800 gram, Masih bisa mempan. masih bisa main untuk di kedalaman 250 300 untuk Piccolo Forte, karena memang Piccolo Forte ini pure untuk slow jigging. Slow jigging. Tapi buat light jigging juga bisa sih, tapi yang paling enak untuk slow jigging kalau untuk Piccolo Forte. Yang PE 05 sampai 1 pun juga enak sekali dibuat, apalagi di kedalaman 100 120. Dan pengalaman teman kemarin yang pakai Piccolo itu dapatkan layaran gede itu. Iya. Tuh. Ya dikatakan rezeki ya rezeki sih, tapi kalau pirantinya tidak mumpuni ya mungkin untuk naik biasanya Berat ya berat. Itu untuk Piccolo. Untuk Caragio X ini kan memang produk legendnya Jack Vision. Betul. Sudah tidak diragukan lagi, apalagi saya pernah coba pakai yang PE13 naikkan tracer shark itu. Iya. Saya pompa wis semaksimal mungkin sampai melengkung parabolik seperti apa. Saya juga kaget juga. Saya mungkin waktu itu memang saya dalam artian saya memang ingin nyoba kekuatan rod itu seperti apa. Umpamanya patah ya biarin patah di situ. Tapi ternyata Kuat ya? lengkung luar biasa kuat. Yang PE2-nya juga sampai kapan hari ada temen dari aslinya sih orang Indonesia lagi dinas di Kanada, pulang kampung, ngajak mancing sama saya, alat-alatnya. Waktu itu saya perkenalkan pakai Caragio PE2 yang PE24. Nah, PE24 itu lagi-lagi dapat tracer shark. Itu perahu sampai ngikut, Ikut muter orangnya sampai heran. Wah, apa benar Mas ini produk Indonesia Ya. se kuat seperti ini? Terus, ya iya Pak, ini asli dari Bandung. Hampir nggak percaya. Namanya Bandung kan pusatnya kreatif juga ya. Nah, ngomong-ngomong Bandung, Masih ada satu lagi Pak, gimana untuk nih? yang apa itu yang terbaru ini Pak, apa Caragio Caragio Light. Light. Nah, Caragio Light ini juga saya kan mulai dari prototype, apa saya sudah nyoba. Memang ya ini memang untuk mengakomodir istilahnya budget teman-teman yang dikatakan pas-pasan juga pas-pasan lah, istilahnya kan harganya di kisaran 3,5 Pak ya. Nah, ini pun tidak kalah dengan yang apa lain. itu Yang Piccolo Forte, apalagi yang Caragio X itu kan juga
saya kalau nyoba joran itu nggak tanggung-tanggung. Saya kemarin yang terakhir malah saya dapat tuna gigi anjing itu di kedalaman 350 meter. Pakai Caragiolite, pakai jig 500 gram. Masih kuat ya? Itu juga saya pompa. Wah, pokoknya semaksimal mungkin saya. Nah, yang poppingnya gimana yang popping? Nah, yang untuk popping belum keluar nih. Ya, belum untuk keluar. untuk popping pertama dulu kita pakai yang GT LED popper. GT LED popper. Nah, GT LED popper itu saya juga dalam artian ya sedikit kaget juga, walaupun saya basic saya bukan popping tapi buat lempar-lempar apa lur apa, wah luar biasa enak, ringan itu. Dan untuk waktu itu strike juga ya, powernya juga dapat. Terus apalagi yang pakai itu waktu strike itu pakai yang besar itu apa Pak? GT popper. GT popper itu juga luar biasa. Yang terakhir itu kita nyoba yang premium ya, signature Manta X. Itu memang kalau untuk blank sudah tidak diragukan lagi. Waktu itu saya cuma ngetes apa itu kuncinya yang baru ya. Locknya yang baru itu inovasi terbaru dari Bapak Joko. Nah, itu saya coba kurang gimana. Kalau blanknya wis sudah Mantap ya. Ya, wis enggak usah di-review lagi lah intinya. Gitu. Ya pokoknya semua udah mantap ya. Kalau yang popping keluarnya kapan nih Pak Ugi? Popping tahun ini harusnya keluar. Tahun ini. Nah, tuh Sobat Jack di 2023 banyak yang menarik. Cuman kan spot popping itu di Indonesia agak susah gitu. Agak susah harus di timur. Nah, tapi gini loh. Ada hal-hal yang menarik ketika turnamen kemarin di sana itu terbesar di Indonesia sebetulnya gitu, rame gitu. Meskipun Mas Paimo itu orangnya rame gini, tapi dia punya leadershipnya ada gitu loh, ketegasannya ada ketika dia jadi pimpinan turnamen itu karena dia ditunjuk ketua gitu. Nah mungkin itu perlu dikorek tuh ceritanya gimana tuh? Iya gimana tuh Mas kesempatan bisa jadi pimpinan turnamen? Intinya gini lah Pak, menurut saya sebenarnya semua orang mungkin bisa, yang penting kita itu kalau menjalankan amanah, kita dikasih amanah, kita tegas, jangan pelin-pelan. Terus ya itu tadi kita istilahnya kayak turnamen kemarin, saya tidak memandang kamu teman kamu apa, jadi tidak ada yang saya istimewakan. Mungkin itu yang membuat dalam artian teman-teman itu it's okay lah. Jadi saya ya itu tadi, umpamanya ada teman kamu minta istilahnya yang dispesialkan dia. Enggak ada, semuanya sama saja. Ini cerita sedikit flashback ke 2019. Jujur saya pernah sampai diblokir WA saya, Facebook saya. Kenapa? Yaitu mereka minta diistimewakan. Saya enggak peduli. Kamu teman akrabku atau apa, saya enggak peduli. Kalau istilahnya di luar konteks kita turnamen atau event atau apa, kita mau hahi, kita mau jungkir balik bareng, kita mau apa bareng, oke. Tapi kalau sudah di konteks turnamen itu lain. Harus fair ya? Iya harus fair karena ini amanah. Betul. Seperti itu. Nah itu sampai di blok. Nah berarti sebetulnya ya di situ diuji pertemanan tuh di situ ya. Ini kan nggak mudah tuh Mas Paimo untuk sebagian orang mungkin untuk ada di posisi seperti itu. Tipsnya nih Mas, biar berani dan tetap leadership buat teman-teman mungkin yang next akan jadi calon-calon pemimpin turnamen mungkin. Nah, kalau di level panitia Mbak ya, saya menekankan kepada teman-teman tulisan kayak ketua, bendahara, sekretaris, seksi apa, itu hanya tulisan. Implementasinya di lapangan kita semua sama, saling bantu-membantu, bahu-membahu. Jadi nggak ada kamu namanya ketua harus istilahnya diistimewakan, cuma diem aja perintah-perintah, enggak ada. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kayak bendahara ya mungkin hanya tulisannya saja, tapi di lapangannya kita bantu-bantu. Umpamanya waktu di pelaksanaan butuh teman yang kita bantu. Kan waktu di Gerajakan itu sulit, pemberangkatannya luar biasa Pak. Cuaca pada waktu itu bagus? Kendalanya cuaca kurang kondusif juga. Ombak tinggi kan, kalau
di Gerajakan itu waktu turnamen lewat pelawangan itu memang tidak boleh. Jadi kita pakai ada tenaga ojek. Wah, itu pemberangkatannya wah, ribetnya minta ampun. Oh jadi nggak lewat pelawangan Nggak boleh. ya, jadi perahu Iya, karena dari di dalam ya. dari pihak terkait itu memang dia kan yang pasti datanya kan per tahun. Nah, dan kecelakaan di Gerajakan itu walaupun yang kecelakaan itu kebanyakan nelayan, tapi kan mereka pakai data itu. Pakai data yang Ya, valid. Jadi tidak boleh lewat pelawangan, harus lewat ada namanya tempat tersendiri itu harus pakai ojek memang. Itu memang lebih safety. Tapi ya itu tadi Ngaturnya itu ya susah ya, ribuan orang ya. 500 orang 500 lebih orang. Pak. Ngatur itu sampai. Tapi alhamdulillah istilahnya kendala berarti tidak ada karena tetap teman saling bantu membantu, bahu membahu. Jadi tidak ada umpamanya ini bagian seksi pemberangkatan, yang bagian lainnya cuma diem, enggak, kita bantu. Selesai semuanya. Bisa dibilang turnamen kemarin juga berhasil, yaitu turnamen Alhamdulillah. terbesar ya. Ya, Nah, di turnamen terbesar, boleh dong Mas cerita serba-serbi turnamen. wah serba-serbinya ada yang istilahnya membuat kita ketawa, membuat kita pusing, pokoknya Macam-macam. semuanya ya macam-macam. Yang pertama pemberangkatan itu kita awalnya cuma 2 jam Pak, Ya. waktu molor sampai 4 jam 4 jam. karena memang Ojeknya itu tadi. ojeknya itu nggak bisa selancar kalau ombak lagi Ya. kondusif. Nah itu terus setelah sudah berangkat semua selesai, kita tinggal mikir ini nanti peserta dapat ikan apa enggak. Nah, Karena waktunya bergeser. ya karena waktunya memang sempit. Terus kalau turnamen itu pasti kan waktu itu ada batasan Ada waktu. batas waktu. Nah itu wah pusingnya minta ampun saya itu. Sebelum ada yang menimbang dapat ikan gede apa enggak itu di sini. Terus yang kedua dapat info teman-teman ada yang belum nyampe spot sudah mabuk. Waduh. Wah ini kan juga tanggung jawab panitia. Hmm. Kalau sampai terjadi apa-apa kan tetap panitia, walaupun dalam artian di turnamen itu semuanya sudah tertanggung asuransi. Tapi tetap kita kan punya tanggung jawab besar di situ. Wah, akhirnya alhamdulillah dengan istilahnya sinergi dengan Basarnas, Polairut semuanya teratasi. Terus ini yang jadi yang lucu lagi Pak, pesertanya dari Banyuwangi kok pas undiannya kenal sama kaptennya karena sama tekongnya. Sama-sama kenal. ya. Waktu turnamen sudah selesai tetap mancing, Dilanjut ya. dilanjut dan tidak info ke panitia. Akhirnya istrinya datang tergopoh-gopoh sambil nangis-nangis. Komunikasi Istrinya tapi nggak di bisa. tempat tunggu. mungkin. Iya. Wah. Oh. Ya mungkin mereka sudah biasa mancing sama ini, makanya nggak nginfokan, padahal di peraturan memang boleh mancing terus boleh, tapi tolong panitia Info, ya. diinfo, jadi update. Iya. Nah itu nggak ada info, nggak ada apa, Tapi sempat disar. nggak sempet Pak. Dia kok pas setelah itu ada temen kan ada yang tahu nomor teleponnya, coba ditelepon bisa, ternyata masih di tengah, belum pulang. Dia lagi asik mancing aja. Iya lagi asing, istrinya sudah nangis-nangis sama anaknya. Waduh ini Yang lain udah balik, suamiku mana? Iya. Itu ternyata serba-serbinya ya, menarik sekali. Jadi di turnamen itu ada banyak banget nih. Nah, Mas Paimo, kan itu ada banyak juga ya yang bukan dari Banyuwangi. Iya. Paling jauh dari mana? Paling jauh Jakarta ada, Lombok. Hmm. Teman-teman Lombok itu malah berapa tim? Ada 5 tim. 5 tim. Ya dari Lombok. Memang mayoritas sih kemarin itu dari Dari Jawa Timur itu semuanya. Jawa Timur itu ada, terus Jogja ada. Ada berapa kapal yang digunakan untuk turnamen? Itu waktu itu 115. Itu memang sebelum batas waktu itu memang saya sudah di medsos saya enggak expose lagi karena saya paham kalau ini nanti peserta tambah yang pusing jujur saya karena
masalah ya? pemberangkatan Pak, bukan perahu. Yang Masalah ojeknya pemberangkatan. Kalau kalau perahu ada. Kalau perahu sih, banyak ya. kalau digerajakan mau 200 tim Bisa ya. bisa. Tapi akomodasinya Ya. ya. Terus itu pun 3 hari sebelum hari H itu ada teman dari Bali, dari Bondowoso, dari telepon pengen ikut. Tapi ya memang saya sudah enggak Jadi tolak-tolakin sudah ya. saya tolak. Hmm. Bukan karena apa ya? Karena kendalanya- keterbatasan Iya. ojeknya tadi Itu. tuh, Pak, itu sampai 4 jam tuh molornya. Itu Ya, jadi evaluasi ya. mau maju ya untuk evaluasi, dan untuk tahun depan juga tahun ini kita nggak tahu nih tempatnya di mana masih, karena kalau dikerjakan lagi jujur saya Angkat tangan ya. bukan masalah angkat tangan sih Mbak ya, risikonya juga Berat ya. berat. Kalau untuk kepanitiaan jujur saya kalau dikerjakan saya tutup mata sudah jalan, karena teman-teman yang kemarin saya ajak kepanitiaan itu antusiasmenya luar biasa. Berapa panitia kalau yang kemarin? Waktu itu kemarin cuma sekitar 15 15 ya, peserta 500 ya. 15. Tapi alhamdulillah ya, dan saya senangnya lagi bisa bersinergi dengan Pemda. Pemda ya. Betul. Jadi kita sudah, kalau yang urusannya Pemda kita sudah tidak ikut campur di situ, biar Pemda yang ngurusi, kita fokusnya memang waktu itu kan Piala Bupati, dan untuk urusan protokoler segala macam itu kita tidak ikut-ikut. Saya khusus hanya menangani peserta. Kepesertaan. Jadi saya tidak mau ngerecokin yang urusan Pemda, jadi saya fokus ke untuk peserta. Fokus untuk peserta. Nah, biasanya di 2023 ini di bulan-bulan apa tuh Mas akan ada turnamen? Ini rencana kemarin itu kita sudah komunikasi kemungkinan di bulan 10, karena kemarin itu kita buat di bulan 9, ternyata cuaca bisa dikatakan mundur Pak. Iya. So, cuaca masih agak amburadul di bulan 9. Ini di kemungkinan sih di 2010, untuk tempat juga Di bulan 10 2023 ya. kemungkinan di itu, karena nanti fitnya biasanya kurang 6 bulan kita sudah persiapan. 6 bulan udah persiapan. Nah, kalau misalnya Sobat Jax mau ikutan, cari infonya di mana tuh Mas? Bisa nanti biasanya di medsos saya sudah terus di situs-situs resminya apa itu Kabupaten Banyuwangi webnya ada. Itu Karena itu ada. memang agenda tahunan dari Kabupaten Banyuwangi. Oke, luar biasa ya, nanti bisa di-follow ini sosmednya Mas Paimo. Di-follow, dan kalau mau bertanya boleh, mau mampir boleh. Yang penting janjian ya Mas. Iya. Nah, selain itu Mas, ini juga nih, kalau untuk evaluasi dari turnamen sebelumnya, harapannya untuk turnamen di 2023 ini gimana? Harapannya yang jelas pasti lebih wow lagi, terus Jack Wilson juga lebih Ikut serta ya. ikut serta wow lagi, karena memang jujur kemarin di 2022 Jack Wilson itu sangat membantu sekali kelancaran untuk apa pelaksanaan lomba kemarin. Teman-teman Jack Wilson ya juga luar biasa kemarin itu. Jadi lebih wow lagi, dan memang gerajakan itu jujur potensinya luar biasa Mbak. Ya memang kendalanya tetap di pemberangkatan itu. Sama itu. Kemungkinan ada akan berapa peserta di tahun ini? Kalau mau saya sih Lebih banyak lagi. lebih banyak lagi. Maunya lebih banyak kan? Nanti kan kita juga evaluasi lagi dengan pihak Pemda, dengan Dinas Perikanan, itu enaknya yang bagaimana. Kalau untuk alhamdulillah ini dari Dinas Perikanannya orangnya juga Support ya. support luar biasa. Itu ya, kita besok mau manage-nya bagaimana. Itu aja. Terlihat ya dari pesatnya perkembangan Banyuwangi, apalagi tentang mancing, kelautan dan sebagainya. Nah, terlepas dari Banyuwangi, Mas Paijo sering nggak sih? Mas Paimo sering ke Bandung ya? Iya. Nah, kalau di Bandung kesan-kesannya terlepas dari kotanya soal mancing gimana nih? Yang jelas di sini itu freshwaternya, karena memang pilihannya banyak. Waduh di sini banyak. Tapi
jujur saya masih belum lulus untuk freshwater ini saya belum lulus. Apalagi kesan pertama diajak Pak Ogi Ya. ke awalnya sih pede saya lempar-lempar. Di mana Pak Ogi? Di Cirata. Cirata. Nah, ini cerita dari awal sih pede lempar-lempar. Terus waktu itu saya kan ya agak siangan, perut keroncongan. Enak-enak makan di belakang, Pak Ogi lempar-lempar di depan. Ternyata ada insiden kecil. Pak Yogi kejebur. Waduh, nyali saya jadi cil. Ternyata tidak bayangan saya awalnya mancing di saltwater sama freshwater itu freshwater itu tidak ada apa-apanya. Karena ada airnya diem gitu. Awalnya tahu Pak Yogi kejebur. Waduh, ciut saya hilang. Nyali saya lebih hilang. Wes. Aduh, ternyata seperti Kenapa Bedanya- bisa Pak Ogi? Jadi apa perahunya nyangkut tambang. Ah. Jadi saya lagi lempar jatuh gitu loh. Nah, saya baru cerita sama beliau bahwa ini 30-40 meter nih. Di bawah masa ini. Dan di bawah itu ada arus terus gue. Iya. Karena saya kedua kali Kejebur. Yang terparah itu waktu sama Igor itu lebih parah lagi. Kalau yang sama Mas Paimo itu keburu saya megang perahu. Tapi dari situ dia nggak mau di depan lagi. Nggak Dia mau. nggak mau kan. Selain ke Cirata kemana lagi? ke Jati Gede-gede. Ada berapa spot Pak Ogi kemarin? Jati Gede mau cari patin. Terus ya Toman. Terus dari situ 2 hari kemudian ke Cirata sama patin sama Toman juga. Wah, luar biasa. Ini berarti harus lebih berlatih lagi di freshwater Iya, ya. karena memang apa itu memang ya, Sensasinya beda ya? pasti beda. Terus yang jelas saya mancing freshwater benar-benar freshwater ya baru di Bandung ini. Karena di Banyuwangi ya laut dan laut. Iya. Tapi strike nggak? Strike patin ya. Strike Masih patin. strike patin ya. Ukuran? Lumayan. Oh, lumayan. Ini nih tugas Mas Mike nih. Mas Mike ada. Saya masih belum kesampaian strike Toman. Ya. Ini pengen saya bagaimana rasanya strike Toman itu seperti apa. Pengen strike Toman. PR ke Bandung lagi itu. Iya. Sebetulnya PR-nya harus berani dulu di depan. Saya dengar di belakang mulu sekarang. Takut kejebur. Nah, karena jujur, saya dari 2007 mancing di laut untuk jigging kan 2013 dari 2007 saya mancing di laut. Itu saya nggak bisa berenang. Nggak bisa Nggak berenang. bisa berenang. Gimana ceritanya ya? Ya, Tapi pernah kejebur nggak? Dari sepanjang riwayat mancing. alhamdulillah tidak Oh pernah. jangan ya. Jangan. Hampir Pernah. pernah. Di mana? Terus kalau dijeburin pernah, tapi pakai pelampung. Kalau yang hampir itu waktu itu Lawangan ya? bukan Pak, di Jember. Oh, Jember. Di Jember. Di Jember itu kita mancing berempat. Waktu itu memang yang mancing itu size-nya pemancingnya bukan size-nya ikannya. Ya, Size-nya besar-besar. pemancingnya besar-besar. Waktu Oleh. ada temen yang strike semuanya ke arah yang sama. Akhirnya goyang. Itu untung ada temen Oh, si perahunya nggak ada cadiknya ya? ada Pak, tapi cadiknya pendek. Pendek. Untung ada temen yang dari Jakarta itu bisa ngimbangin. Kalau nggak bisa ngimbangin, selesai saya pasti. Makanya di apapun, di freshwater, di saltwater, pelampung itu Safety first ya. safety ya, penting. Jangan mengabaikan yang namanya life Iya. jacket. Life jacket itu wajib ya hukumnya. Wajib, iya. Dan ini jadi menarik ya. Fun fact tentang Mas Andri Paimo, takut berenang, nggak bisa berenang. Sedangkan mancing dari 2007, ini agak sesuatu yang kontradiktif ya. Tapi kok bisa ya? Mas kenapa nggak ada perasaan takut kejebur apa kalau mancing? Ya, kalau namanya takut itu pasti ada. Tapi kalah dengan keinginan sih. Intinya itu. Iya, Kalau bilang istilahnya kalau umpama kita kena cuaca buruk, ada yang bilang pemancing nggak takut, itu sih kalau menurut saya bohong. Pasti takut itu pasti. Kalau tidak kapok, iya. Kalau tidak kapok iya. Karena pasti kembali lagi. Ya sama kayak orang mancing nggak dapet ikan,
pasti ngedumel. Wah. Tapi diajak mancing mau Tapi lagi. diajak mancing pasti berangkat lagi. Nggak mungkin nggak. Nggak mungkin enggak ya. Itu kayak di danau juga kan airnya tenang. Tenang nggak? Tenang. Tenang. Ya tenang ya kalau anginnya kecil. Ah. Tapi kalau kemarin katanya anginnya besar ya. Iya. Lagi sama aja gitu. Cuman kan orang lebih nyantai itu kalau di danau kan lebih smooth gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak enteng gitu. Padahal resiko sama aja. Resiko sama aja ya. Sama ini Mas, mungkin tips untuk yang mau mancing untuk mengurangi mabuk atau yang perlu dipersiapkan biar nggak mabuk. Yang jelas stamina. Stamina. Istilahnya gini, kalau kita mancing itu biasanya itu enggak 1-2 orang. Kalau sudah dibilang ada teman di info, ayo besok kita mancing. Nah itu malamnya itu nggak bisa tidur. Iya. Itu pasti. Nyiapin? Bukan nyiapin. Apa? Bisa pikirannya cepet-cepet ke spot mancingnya, narik ikan gede. Padahal belum tentu. Itu pasti kepikiran. Nanti gini, mancing berangkat jam 4, kadang jam 2 baru tidur, jam 1 baru tidur. Ya itu kepikiran. Kayak yes biasa lah, kayak anak kecil dulu dapat mainan baru. Itu kebanyakan pemancing seperti itu. Nah itu kalau bisa dihindari. Sebisa mungkin kalau mau mancing besoknya Istirahat istirahat ya. cukup. Istirahat cukup, badan fresh. Nah, kalau memang dasarnya mabuk, ya minum. Sekarang Obat banyak anti-mabuk obat ya. anti mabuk itu banyak. Terus asupan makanan juga jangan sampai kosong. Ya. Gitu. Karena durasi mancing juga bisa lama ya. Iya. Apalagi kalau udah seru, kayak yang itu hilang. Terus aja lanjut. Aduh, kalau ngobrol sama Mas Andri Paimo nggak akan ada beresnya Sobat Jax. Tapi berhubung waktu kita terbatas, saya mau terima kasih dulu sama Mas Andri. Makasih banyak Sama-sama. untuk ceritanya ya Mas. Sama-sama. Ditunggu kedatangannya lagi di Bandung buat Freshwater. Nah, gimana nih Pogi ya buat Freshwater next bareng Mas Paimo. Siap. Pogi juga terima kasih udah nemenin saya. Sekarang kita balik lagi ke Sobat Jax. Sobat Jax, terima kasih banyak udah setia nonton sampai selesai. Dan yang pastinya jangan lupa di-share, di-likes, dan di-komen ya. See you!